Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan Suluh Berkah Channel. Kali ini liputan khutbah Jumat di Masjid Abdurrahim Lanut Mulyono, Juanda, dengan mengangkat topik hakikat dunia dan tipu dayanya. Bagi Anda yang baru bergabung, jangan lupa subscribe, like, dan komen untuk keberlanjutan dari tali silaturahmi kita. Selamat menyimak dan menyaksikan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, faya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa mal hayatud dunya illa la'ib wa lahu walad darul akhiratu khairul lil ladzina yattaqun afala ta'qilun. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Mari dalam waktu yang teramat singkat ini, sebagaimana setiap khatib yang naik ke mimbar senantiasa mengawali pesan-pesan tentang ketakwaan, pesan-pesan bagaimana kita semua bisa menjaga dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, kepatuhan untuk melaksanakan apapun yang telah menjadi perintah Allah dan meninggalkan apapun yang telah menjadi larangan Allah. Maka dengan ketakwaan itu, mudah-mudahan Allah senantiasa membentangkan ridhonya, sehingga dengan keridhaan itu mudah-mudahan kita, istri kita, anak turun kita, laki-laki maupun perempuan, senantiasa ditakdirkan oleh Allah tetap istiqomah menuju kebaikan ridha Allah, menjadi orang yang soleh-solihah, patuh taat kepada Allah, ahli ibadah, tentu ahli kebajikan baik di dunia maupun di akhirat. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Dalam waktu yang teramat singkat ini, saya akan mengangkat topik tentang hakikat dunia dan segala macam tipu dayanya. Dunia itu adalah bentuk tasnya dari adna. Apa itu adna? Yang lebih rendah. Dunyanun, dua hal yang dapat membuat kita ini lebih rendah dibandingkan dengan makhluk yang lain, atau kita akan bisa memisahkan diri dari derajat yang paling rendah menuju derajat yang paling tinggi. Maka Allah sendiri di dalam Al-Quran surah At-Tin, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, sungguh aku ciptakan manusia itu sebaik-baik bentuk. Namun dalam ayat berikutnya, summa radadnahu asfala safilin, maka kemudian kami kembalikan ke tempat yang serendah-rendahnya. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahmakumullah. Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita semua di dalam Al-Qur'an surah Al-An'am ayat 32, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa mal hayatud dunya illa la'ibu wa lahu, dan tidaklah kehidupan di dunia ini kecuali hanya permainan belaka dan melupakan. Walad darul akhiratu khairul lil ladzina yattaqun, dan sungguh negeri akhirat
itu lebih baik dari orang-orang yang bertakwa. Afala taqilun, apakah engkau termasuk, apakah kalian bukan orang-orang yang berakal? Maka ini kemudian mengingatkan kita oleh Allah Subhanahu wa taala diciptakan dengan ciptaan yang terbaik dibandingkan dengan makhluk yang lain. Maka tentu piranti penting yang ada di dalam diri kita adalah akal pikiran. Maka dengan akal pikiran itu kita bisa memilah dan memilih mana yang membuat kita manfaat dan mana yang membuat kita tidak beruntung. Dan disitulah yang kemudian tentu tidak ada satupun di antara kita yang memilih dengan pilihan hidup sengsara, susah dan tidak bahagia. Maka tentu setiap orang akan menginginkan hidupnya melimpah ruah dengan kebaikan, penuh dengan kebahagiaan dan kesejahteraan. Maka tentu akan menyadari bahwa sesungguhnya hidup yang kita jalani hanya sementara. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Bahkan saking sementaranya, jika dibandingkan kehidupan kita dengan kehidupan akhirat, 1 hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Maka tentu jika kita hitung lebih terinci lagi, maka jika kita hidup dikasih 63 tahun, paling dengan ukuran akhirat kita hanya hidup 1,5 jam. Apakah 1,5 jam di dunia ini, 1,5 jam di akhirat ini akan kita korbankan dengan berbagai macam cara? Maka tentu kita ingat tentang pesan Rasulullah SAW di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari di Sahih Bukhari, hadis ke 6737. Rasulullah menegaskan, kullu ummati yadkhulunal jannah, seluruh umatku akan masuk surga, illa man aba, kecuali orang yang enggan. Rasulullah menggunakan fi'il mudhari' yadkhulunal jannah, itu berarti akan masuk surga. Berarti setiap umat Rasulullah akan berproses untuk masuk surga, untuk dimasukkan surga. Dan illa man aba, kecuali orang yang enggan. Enggan apa? Enggan untuk masuk surga. Maka setelah mendapatkan statement Rasulullah seperti itu, qalu, sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa may ya'ba, ya Rasulullah, dan siapakah orang yang enggan itu? Qala, Rasulullah bersabda, kullu man ata'ani dakhalal jannah, wa man asani faqad aba. Siapa yang taat kepadaku, masuklah surga dia. Dan siapa orang yang maksiat, orang yang mendurhakaiku, maka sungguh dia adalah orang yang enggan. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Maka berbicara dengan ini, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita semua di dalam Al-Qur'an surah Muhammad ayat 36, innamal hayatud dunya la'ibulahu wa in tu'minu wa tattaqu yu'tikum ujurakum wa la yas'alukum amwalakum. Ayat ini Allah sekali lagi mengingatkan sesungguhnya kehidupan di dunia ini hanyalah permainan dan melupakan. Dan jikalau kamu semua beriman dan bertakwa kepada Allah, yu'tikum ujurakum, maka kamu akan diberikan pahalanya. Wa yas'alukum amwalakum, dan Allah tidak akan meminta harta-harta yang telah Allah berikan. Maka ini sesungguhnya segala macam perintah Allah, jikalau kemudian ini kita laksanakan, akan kembali pada diri kita. Segala macam larangan jikalau kita tinggalkan, maka ini pun akan kembali pada diri kita. Saya ambil contoh di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala menegaskan, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amal syaitan fajtanibuhu. Innamal khamru, sesungguhnya khamr, wal maisiru, judi, wal ansabu, memberi sesajen kepada berhala atau berkurban untuk berhala, wal azlamu, mengundi nasib dengan anak panah, adalah rijsun min amal syaitan,
perbuatan keji termasuk perbuatan setan, fajtanibuhu, maka jauhilah. Saya ambil satu, narkoba. Sampai detik ini orang yang terlibat narkoba, walaupun kemudian dia punya masalah, kemudian dia menyalahgunakan narkoba, masalahnya hilang, tapi tidak pernah hilang, hanya terlupakan karena dia dalam posisi mabuk. Begitu mabuknya hilang, maka masalah tetaplah akan masalah. Bahkan masalahnya jauh lebih besar lagi. Uang akan habis digunakan untuk membeli narkoba. Keluarganya akan berantakan. Karena apa? Jikalau laki-laki menjadi laki-laki yang tidak bertanggung jawab pada keluarganya. Dan pendek kata, sepanjang sejarah orang yang terjerat narkoba tidak akan memperoleh keberuntungan apapun kecuali kerugian. Yang kedua, judi. Judi baik offline maupun online. Bahkan sekarang ini judi online ini sudah merambah, bahkan triliunan uang itu lenyap dari negeri yang kita sayang ini. Tidak sedikit yang menjadi korban judi online. Dan sesungguhnya bahkan kita dengar kemarin ada istri membakar suaminya gara-gara apa? Uang belanja dihabiskan untuk berjudi. Keluarga berantakan karena judi. Uang yang mestinya digunakan untuk keperluan yang lebih manfaat dihabiskan untuk judi. Maka tentu judi ini pun bagian dari perbuatan setan. Apakah online atau offline, dua-duanya sama-sama merugikan. Dan kembalinya, jikalau larangan demi larangan ini betul-betul kita jauhi, bukan Allah yang mengambil manfaat, tapi kita yang meninggalkan larangan Allah itu yang ambil manfaat. Begitu pula segenap perintah-perintah Allah, jika kita lakukan maka tentu perintah Allah itu akan kembali pada diri kita. Dan sungguh kita hari ini semuanya adalah bermain peran. Bagaimana kita akan menjalankan hidup yang tidak lebih dari 1,5 jam akhirat ini bisa selamat sampai di kemudian hari kita dijauhkan dari ancaman siksa neraka. Maka dengan peran ini, pesan yang paling penting adalah bagaimana dengan perintah Allah dan Rasulnya untuk senantiasa kita laksanakan, dan bagaimana dengan larangan Allah dan Rasulnya untuk kita tinggalkan sebagai wujud tanda ketakwaan kita kepada Allah. Maka mudah-mudahan dengan sebelum khutbah ini Allah membimbing kita di jalan yang benar, jalan yang Allah ridhoi, hingga mudah-mudahan Allah membentangkan jaminan keselamatan buat diri kita, istri kita, anak turun kita, laki-laki maupun perempuan, selamat dunia hingga akhirat, dan memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan lahir batin, zahiran wa batinan fid dunya hatal akhirah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takatsum fil amwali wal aulad. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal azim innahu wal ghafurur rahim.